Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan selalu, rezeki yang berlimpah, kehidupan yang berkah, dan selalu mendapatkan pertolongan serta hidayahnya Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjalankan ibadah dengan baik dan menjauhi segala larangannya. Amin amin ya rabbal alamin. Aku ingin sekali menceritakan kisah nyata yang aku harap kisah nyata ini bisa membuat iman kita bisa bertambah dan membuat kita menjauhi segala larangannya, larangan Allah Subhanahu wa taala. Kisah nyata ini dari kisah nyata seorang muslimah dari negara Arab. Seorang muslimah yang sudah cukup umur menikah. Kita sebut saja namanya Salma. Tapi Salma ini belum menikah. Dia masih single. Salma, dia adalah seorang guru. Seorang guru di sebuah SMA. Seorang guru yang harus menjadi panutan, tapi tidak dengan beliau. Salma merupakan seorang wanita yang tidak menjalankan rukun Islam dengan baik, tidak menjalankan sholat, berdandan sangat berlebihan, tidak memakai hijab dengan baik, dan bertingkah seperti wanita yang tidak baik, seperti wanita yang bukan seorang muslimah. Salma seringkali dinasihati oleh sahabat-sahabatnya dan juga dinasihati oleh murid-muridnya, bahkan oleh murid-muridnya, tentang kelakuannya, tentang bagaimana cara dia bersikap, tentang bagaimana dia harusnya menjadi seorang teladan yang baik, tapi tidak dengan Salma. Tapi Salma tidak pernah menghiraukan nasihat-nasihat tersebut. Salma bahkan tidak mau menggubrisnya. Salma wanita yang keras kepala. Baginya, kehidupan adalah senang-senang dan party. Salma tidak ingin membiarkan kebahagiaannya di dunia dilewatkan begitu saja. Salma adalah seorang guru yang harus bekerja bolak-balik dari rumahnya ke tempat kerjanya dengan perjalanan 1 jam. Salma biasa bekerja dijemput oleh seorang supir, dan Salma biasa berangkat beserta ketiga temannya. Ketiganya temannya tersebut bekerja di tempat yang sama. Tapi pada hari itu, di mana hari ketika Salma harus berangkat sendiri dikarenakan ketiga temannya tidak bisa berangkat dikarenakan sakit dan karena terhalang dengan masalah-masalah pribadi, akhirnya Salma harus berangkat sendirian. Salma sempat menanyakan kepada supirnya yang menjemput di depan rumah Salma, "Hai supir, di manakah ketiga temanku?" Supirnya berkata, "Hai Salma, temanmu hari ini tidak ada yang bisa berangkat bareng karena temanmu semua sedang ada masalah dan ada yang sedang sakit. Mereka sedang mendapatkan halangan untuk bisa bekerja hari ini. Jadi hari ini hanya engkaulah yang akan aku antarkan ke sana, ke tempat kerjamu." Salma berangkat sendirian beserta supirnya karena Salma telah mengenal supirnya ini lumayan lama, karena supirnya ini tersebut telah lama bekerja bersama dengannya, mengantar jemput Salma beserta ketiga temannya. Jadi hari itu Salma berangkat beserta supirnya. Salma berangkat dan Salma ketiduran di dalam mobil.
Tidak lama kemudian, Salma bangun dengan guncangan yang sangat hebat. Guncangan mobil yang membuat Salma terbangun seketika. Begitu Salma terbangun, Salma menengok kanan dan kiri. Tapi Salma kaget karena saat itu Salma sedang berada di tengah gurun. Lalu Salma menanyakan kepada supirnya, "Wahai supir, kenapa kita ada di tengah gurun? Ada apakah gerangan?" Lalu supirnya berkata, "Hai Salma, iya, kita sedang berada di tengah gurun, Salma. Karena aku ingin menyelesaikan hasratku kepadamu. Selama ini, engkau telah menggodaku. Selama ini, engkau telah membuatku berhasrat kepadamu. Jadi, hari ini, aku ingin bagaikan disambar petir." Salma begitu kaget. Salma begitu takut. Salma tidak pernah menyangka akan hal ini. Lalu Salma bertanya kepada supir tersebut, "Hai supir, apa yang telah aku lakukan kepadamu sehingga membuatmu berpikir seperti ini? Hai supir, ingatlah kepada Allah. Ingatlah kepada Allah bahwa Allah akan mengetahui apa yang telah engkau rencanakan. Hai supir, jangan engkau berbuat seperti itu, supir. Hai supir, gagalkanlah niatmu. Janganlah engkau berbuat seperti itu. Ingatlah dan takutlah engkau kepada Allah." Tapi supir itu menjawab, "Tidak Salma, selama ini tingkahmu membuatku tergoda. Aku tidak akan melepaskanmu. Inilah kesempatanku. Kesempatanku untuk bisa menikmatimu, untuk bisa menyelesaikan hasratku." Salma berteriak, Salma menangis. Tapi teriakannya tidak ada yang bisa mendengarnya. Tangisannya tidak ada yang bisa mendengarnya, dan supirnya tidak memperdulikannya. Ya, Salma menangis. Dan akhirnya Salma hanya bisa berdoa, memohon kepada Allah, memohon pertolongan. Ya Allah, wahai Engkau yang Maha Menolong, wahai Engkau yang Maha Menolong kepada hamba-hambamu yang membutuhkan pertolongan, tolonglah aku. Tolonglah aku. Jangan biarkan hal ini terjadi. Jangan biarkan kesucianku terenggut. Ya Allah, tolonglah aku yang benar-benar membutuhkan pertolongan-Mu. Setelah Salma berdoa dengan khusyuk dan benar-benar memohonkan pertolongan kepada Allah, saat itu datanglah mobil dari arah yang tidak disangka-sangka, dan mobil tersebut menghalau mobil yang Salma tumpangi. Di dalam mobil tersebut terdapat 2 orang lelaki yang Salma kenali, yaitu kakaknya Salma, abangnya Salma yang kita sebut saja namanya Soleh. Abangnya Salma Soleh dan juga adiknya Salma Ibrahim datang dan langsung mencegat mobilnya yang ditumpangi oleh Salma, dan lalu membuka mobil tersebut dan menghajar supirnya,
menghajar supir yang ingin memperkosa Salma, menghajar habis-habisan. Kakaknya Salma Soleh dan adiknya Salma Ibrahim menghajar supir tersebut. Setelah itu, Salma dibawa ke dalam mobilnya Soleh. Di dalam hatinya Salma bersyukur, ya Allah, terima kasih. Terima kasih Engkau telah menyelamatkanku. Tapi kemudian Salma bertanya kepada abangnya, kepada Soleh, wahai kakakku, bagaimana engkau tahu aku berada di sini? Sedangkan ini di tengah gurun yang tidak mungkin seorang pun tahu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai abangku, bagaimanakah engkau tahu aku ada di sini? Lalu Soleh menjawab, Salma, engkau bisa menanyakannya nanti setelah di rumah. Sekarang tenangkanlah hatimu dan aku akan antarkan kamu ke rumah. Salma bertanya seperti itu karena Soleh, abangnya Salma, tinggal di kota lain, tinggal di kota yang jauh. Karena abangnya Salma itu bekerja di sana. Jadi tidak mungkin Soleh mengetahui Salma berada di gurun dan tidak berada di tempat yang sama. Pertanyaan itu terus berada di pikirannya Salma. Dan ketika sampai di depan rumah Salma, Soleh berkata kepada Salma, Salma, turunlah engkau dan masuklah engkau. Ibu sudah menunggumu. Masuklah engkau dan tanyakanlah kepada ibu. Lalu Salma mengucapkan terima kasih kepada Soleh dan adiknya Ibrahim. Dan Salma masuk ke rumah. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam Salma. Dan kemudian Salma menangis. Menangis dan menangis. Ibunya berkata, ada apa Salma? Aku hampir diperkosa ibu. Tapi abang Soleh yang telah menyelamatkan aku. Abang dan Ibrahim. Soleh dan Ibrahim yang telah menyelamatkan aku. Ibunya bingung. Dan ibunya berkata, Salma, Soleh sedang berada di kotanya. Ibu baru saja bertelepon dengannya. Ibu baru saja menutup telepon dengannya. Soleh sedang berada di kantornya. Soleh sedang berada di mana dia tinggal, di kota tersebut. Dan adikmu Ibrahim sedang berada di kamarnya. Adikmu Ibrahim sedang tidur. Lalu Salma dalam keadaan bingung, tidak ibu, tadi yang menolongku adalah Soleh, abang Soleh dan adik Ibrahim. Salma, lihatlah adikmu di Ibrahim di dalam kamarnya. Lalu Salma mengecek, membuka kamar adiknya Ibrahim. Dan Salma terperanjat. Salma melihat Ibrahim sedang tidur. Dan Salma saat itu berterima kasih kepada Allah. Karena Salma tahu Allah telah mengirimkan kedua malaikatnya yang menyerupai abangnya Soleh dan menyerupai adiknya Ibrahim yang telah menyelamatkannya tadi. Allah berterima kasih, ya Allah, terima kasih, terima kasih. Dan sejak saat itu, dari saat itu, Salma mulai berubah. Hidayah datang kepadanya. Salma saat ini menjadi muslimah yang baik. Salma saat ini menutup auratnya dengan baik dan menjalankan ibadah dengan baik, serta tidak meninggalkan sholat. Tidak pernah meninggalkan sholat dan selalu menjalankan sunnah-sunnahnya.
sunnah-sunnah yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya. Itulah di mana ketika pertolongan dan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala datang, maka tidak ada siapapun yang bisa mencegahnya. Maka untuk kita selalulah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu memohon hidayahnya agar kita selalu dituntun dan selalu berada di jalan yang baik. Ya Allah, selamatkanlah kita dari ajab neraka dan ajab-ajab dunia yang membuat kita tersesat. Lindungilah kita dan satukanlah kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai di sini dulu kisah nyata yang aku share, yang aku harap bisa membuat iman kita lebih baik lagi dan lebih kuat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.